Saya sampai hari ini nggak tahu apa-apa. Eh, Banyak sih wacana-wacana dan diskusi-diskusi di luar maupun di dalam, tapi saya sendiri nggak pernah terlibat dalam pembicaraan tentang masalah ini secara spesifik, baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Gibran sendiri. Pakar hukum tata negara yang juga pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran, Yusril Hiza Mahendra mengatakan dirinya 5 tahun lalu menjadi pengacaranya Jokowi. Jadi saya kadang-kadang malah berolok-olok ya. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu ketika saya menjadi lawyernya Pak Jokowi ya. Pada waktu itu ada acara salah satu TV dan ada dialog antara saya dengan beberapa orang, termasuk Pak Andre Rosiade pada waktu itu kan dari Pak Prabowo ya. Dalam salah satu kesempatan dialog, dirinya mengaku sempat mengatakan politik itu kadang kejam dan tidak mengenal balas budi, sebab bisa terjadi lawan dirangkul, kawan ditinggalkan. Dan itu dialaminya ketika dia mati-matian membela Jokowi. Ternyata yang menikmati kekuasaan Jokowi justru orang lain yang dulu melawan Jokowi. Saya bilang begini, politik ini kadang-kadang susah diduga. Politik ini kadang-kadang kejam. Politik ini kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya, bisa terjadi saya bilang lawan-lawan dirangkul, ya kawan-kawan ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam politik ini. Jadi saya bilang hari ini saya membela Pak Jokowi habis-habisan di Mahkamah Konstitusi, tapi jangan-jangan nanti yang menikmati Pak Andi Rosiade dan teman-temannya. Nah sekarang Prof membela. Dan itu menjadi kenyataan. Jadi saya tidak tahu, tapi saya pikir sudahlah, saya berbuat sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kita lihatlah perkembangan akan seperti apa. Dan Ketum Partai Bulan Bintang itu meminta agar ke depan susunan kabinet Prabowo Gibran perlu ada kombinasi antara non-partai dengan kalangan profesional dan juga antara generasi. Ke depan ini saya kira memang mesti ada kombinasi kabinet yang akan datang itu. Pertama kombinasi antara orang partai dengan orang non-partai, terutama adalah orang profesional, dan yang kedua adalah antar generasi. Kalau saya kan sudah termasuk generasi tua sekarang. Dikatakan Yusril, dirinya bersyukur jika nanti masuk kabinet Prabowo Gibran, namun jika belum diberikan kepercayaan masuk kabinet, maka tidak apa-apa. Masih banyak hal, kata dia, yang bisa dilakukannya. Kalaupun saya harus masuk ke dalam kabinet, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa juga. Jadi saya pikir masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Mantan Menkumham itu berharap Prabowo Gibran ke depan dapat bekerja harmonis, meski belakangan ini banyak yang berspekulasi bahwa Jokowi masih akan tetap cawe-cawe di pemerintahan Prabowo Gibran. Harapan kita dua-duanya dapat bekerja harmonis ya, walaupun sekarang ini banyak spekulasi orang ya, apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di susunan kabinet. Saya pikir ya wajar saja kalau misalnya beliau memberikan masukan, saran dan pendapat ya, bukan dalam artian cawe-cawe yang negatif begitu ya, kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Dan mungkin pada tahap-tahap awal begitu ya. Dan terus selanjutnya tentu beliau Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan menjalankan program kabinetnya dengan lebih baik, dan berharap kita mudah-mudahan presiden dan wakil presiden itu bekerja sama secara harmonis ya.